Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Muhammad Hanaf dengan nomor pokok mahasiswa 10090123073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai kepribadian dan nilai pada mata kuliah perilaku organisasi. Kalau kita dengar kata kepribadian, yang kebayang itu pasti sifat atau karakter seseorang ya. Dan memang benar, kepribadian itu adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain dan saling berkomunikasi. Menurut Gordon Allport, kepribadian itu gabungan dari semua reaksi dan interaksi kita terhadap lingkungan. Nah, kenapa penting dipelajari dalam perilaku organisasi? Karena lewat pemahaman kepribadian, manajer bisa menebak siapa yang paling cocok untuk posisi tertentu dan gimana orang itu akan berperilaku di tempat kerja. Jadi intinya kepribadian itu bukan cuma bawaan lahir, tapi juga hasil dan lingkungan dan pengalaman kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai MBTI dan model kepribadian 5 besar. Sekarang kita masuk ke cara mengenai kepribadian seseorang. Yang pertama ada MBTI. Ini adalah tes kepribadian yang paling populer. MBTI membagi kepribadian jadi 4 pasangan, yaitu extrovert, introvert, sensing, intuitive, thinking, feeling, judging, perceiving. Misalnya, orang extrovert itu suka bergaul dan spontan, sedangkan introvert lebih tenang dan reflektif. Nah, kalau model yang lebih ilmiah dan banyak dipakai di penelitian namanya Big Five Personality. Ada 5 dimensi utama: ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Misalnya, orang yang punya kehati-hatian tinggi biasanya lebih disiplin dan bisa diandalkan, sedangkan orang yang terbuka terhadap pengalaman cenderung kreatif dan suka hal-hal baru. Jadi, dua model ini saling melengkapi MBTI untuk memahami gaya kepribadian dan Big Five untuk menilai kecenderungan perilaku di tempat kerja. Nah, kemudian dark trait dan pengaruh situasi. Selain sifat-sifat positif, ada juga sisi gelap dari kepribadian yang disebut dark trait. Ada 3 di sini, yaitu Machiavellianisme, orang yang manipulatif dan fokus ke hasil tanpa peduli cara. Kemudian ada narsisme, yaitu orang yang harus perhatian dan suka jadi pusat. Kemudian ada psikopat, yaitu yang cenderung impulsif dan kurang empati. 3 tipe ini sering bikin suasana kerja enggak sehat karena susah diajak kerjasama. Tapi penting diingat juga, kepribadian itu bisa terlihat beda tergantung situasinya. Ada yang disebut teori kekuatan situasi, yang intinya semakin kuat aturan dan struktur di tempat kerja, semakin kecil pengaruh kepribadian. Sedangkan teori aktivasi sifat menjelaskan bahwa kondisi tertentu bisa memunculkan sifat tertentu. Misalnya, orang yang biasanya pendiam bisa tampil tegas kalau situasi menuntut dia untuk memimpin. Kemudian, kita lanjut ke nilai dan pembentukannya. Kalau kepribadian menjelaskan siapa kita, maka nilai menjelaskan apa yang kita anggap penting. Nilai itu semacam prinsip hidup, panduan kita dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana kita bertindak. Nilai bisa terbentuk dari banyak hal, dari keluarga, pendidikan, lingkungan, bahkan pengalaman pribadi. Misalnya, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan disiplin, biasanya dia membawa nilai kedisiplinan itu sampai ke dunia kerja. Nilai juga mempengaruhi bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita memutuskan sesuatu, dan bagaimana kita bekerja di organisasi. Kemudian, berikutnya yaitu jenis nilai dan hubungan dengan kepribadian. Nah, menurut Rocks, nilai itu dibagi jadi 2 jenis. Pertama itu nilai terminal, yaitu tujuan akhir yang ingin kita capai dalam hidup, seperti kebahagiaan, kesuksesan, atau kedamaian. Kedua, nilai instrumental, yaitu cara atau perilaku untuk mencapai tujuan itu. Misalnya jujur, disiplin, dan kerja keras. Dalam dunia kerja, nilai punya peran besar juga. Ada konsep person job fit, yaitu kecocokan antara kepribadian dan pekerjaan. Kalau orang yang cocok, dia biasanya lebih puas dan produktif.
Lalu ada juga person organization fit, yaitu kesesuaian antara nilai pribadi dan budaya organisasi. Kalau dua hal ini sejalan, biasanya karyawan akan lebih nyaman dan loyal di tempat kerja. Kemudian, selanjutnya ada nilai budaya, hosted, dan globe. Sekarang kita lihat dari sisi yang lebih luas, yaitu budaya. Penelitian bernama Gerd Hosted menemukan 5 dimensi nilai budaya nasional. Pertama, jarak kekuasaan. Apakah masyarakat menerima perbedaan status dan otoritas? Kedua, individualisme versus kolektivisme. Lebih suka kerja sendiri atau dalam kelompok. Ketiga, maskulinitas versus feminitas. Fokus pada prestasi atau kesetaraan. Kemudian yang keempat, ada penghindaran ketidakpastian, yaitu seberapa nyaman kita dengan risiko, dan terakhir orientasi jangka panjang atau pendek, yaitu apakah lebih fokus ke masa depan atau saat ini. Indonesia sendiri termasuk budaya kolektivis dengan jarak kekuasaan tinggi, makanya kita cenderung menghormati atasan dan lebih nyaman kerja dalam tim. Lalu penelitian Globe memperluas teori ini dengan menambahkan orientasi kemanusiaan, yaitu kepedulian sosial, dan orientasi kinerja, yaitu dorongan untuk berprestasi dan berinovasi. Jadi kesimpulannya adalah kepribadian dan nilai itu dua hal yang saling melengkapi. Kepribadian menjelaskan siapa kita dan bagaimana kita berperilaku, sementara nilai menjelaskan apa yang kita anggap penting dan dasar keputusan kita. Di dunia kerja, memahami kepribadian dan nilai membantu kita menempatkan orang di posisi yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan membangun tim yang lebih solid. Intinya, organisasi yang bisa memahami karakter dan nilai orang-orangnya akan lebih mudah mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.